Kebanyakan nih ibu-ibu tuh suka ngebersihin bagian hitam di payudara. Oh iya, karena itu kan namanya pengen bersih gitu. Betul, namanya areola. Nah, akhirnya ibunya tuh pengen bersih aja. Padahal pada saat hamil itu ada yang namanya hiperpigmentasi. Sekarang ini mungkin banyak ibu-ibu yang hampir sama kayak aku lah. Baru tahu kalau ada bukan profesi ya, bagian dari profesinya keahlian menyusui, ya keahlian gitu kan. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga tentang si menyusui itu seperti apa sampai harus kita punya konselor. Kalau kita yang udah ngerasain, kita udah tahu, kita memang ternyata memang harus udah konselor. Tapi untuk yang sekarang hamil pertama masih merasa bahwa dari cerita orang tuanya, menyusui mah nanti begini. Ternyata tapi setelah lahir tuh tidak semudah itu. Biasanya hambatan apa sih untuk seorang ibu itu menemui konselor menyusui? Itu dulu aja. Hambatan sebenarnya banyak banget ya hambatannya ya. Contoh hal kecil aja, menyusui itu sakit. Bener nggak sih? Memang. Betul? Memang. Menyusui sakit gitu ya, betul. Terus payudaranya bengkak. Iya, apa sih namanya, ngebagel ya? Kalau orang Sunda mungkin ya, yang yang istilah dalam medisnya apa tuh? asitatis. Oh, gitu. Sumbatan ASI. Kalau orang Sunda mah ngebagel gitu ya. Nah, payudara bengkak, puting lecet, terus sakit menyusui itu ya. Ya memang seperti itu ya. Jadi memang sakit menyusui memang ada sensasi di awal-awal menyusui sakit. Nah, karena apa? Si gusi bayi, langit-langit bayi baru lahir itu memang kasar gitu. Terus kebanyakan nih ibu-ibu tuh suka ngebersihin bagian hitam di payudara. Oh iya, karena itu kan namanya pengen bersih gitu. Betul, namanya areola. Nah, akhirnya ibunya tuh pengen bersih aja. Padahal pada saat hamil itu ada yang namanya hiperpigmentasi, jadi memang menghitam ya, bagian tertentu jadi menghitam. Nah, sebagian memang ada yang menghitam di bagian areola. Di situ dibersihkan, putingnya dibersihkan, padahal tidak ada treatment yang harus memang membersihkan si bagian itu. Karena di bagian itu ada yang namanya kelenjar Montgomery namanya ya. Jadi memang kelenjar itu untuk mengeluarkan si kelenjar minyak, untuk melumaskan juga si daerah areolanya itu juga. Jadi hambatannya itu biasanya sakit. Nah, itu tapi hambatan menyusui ya. Tapi betul. kalau misalnya hambatan menemui konselor menyusui, ya, itu kira-kira karena ketidaktahuan apa gimana? Kalau kami mungkin pasien hamil ya, pasien kontrol hamil itu kami akan temuin ya pada saat pemeriksaan. Terus nanti kita langsung edukasi tentang manfaatnya ketemu sama konselor menyusui sebelum melahirkan. Jadi kami di sini punya program pemeriksaan misalnya persiapan persalinan itu tidak hanya kontrol hamil rutin dengan dokter, tapi ibunya harus ketemu dengan konselor menyusui karena apa, nanti manfaat menyusui seperti apa, ada kendala atau apa. Jadi yang merasa bahwa konselor menyusui itu belum dibutuhkan karena sudah mendapatkan belum masalah, belum ketemu masalahnya dan sudah mendapatkan info dari ibunya gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya tadi kita kembali lagi tentang hambatan menyusui. Ada beberapa kejadian yang memang tidak semua ibu susunya langsung keluar. Betul. Nah, itu kira-kira rata-rata kenapa tuh? Sebenarnya proses menyusui itu memang pada saat setelah melahirkan ASI itu nggak akan langsung ngocor. Karena butuh hisapan dari bayinya. Jadi yang pertama, ASI ini dipengaruhi ada 2 hormon namanya. Satu hormon prolaktin, satu hormon oksitosin. Nah, si hormon dirangsang ya. Betul. Jadi hormon prolaktin ini dipengaruhi dari apa? Dari hisapan bayi. Jadi kalau nggak ada hisapan dari bayi, yang akan merangsang si hormon itu. Walaupun memang setelah melahirkan akan terjadi si hormon prolaktin itu gitu. Dengan makin dihisap ya akan keluar. Betul. Terus yang kedua adalah hormon oksitosin. Nah, hormon ini adalah hormon happy. Karena hormon oksitosin ini akan berpengaruh juga pada saat menyusui gitu. Kalau mindsetnya kita udah lahir panik, makin cemas, ASInya nggak keluar nih, ASInya sedikit, kayaknya dedenya lapar terus. Wah, udah mah netizen ya Bu ya, di pinggir kanan kiri. Akhirnya ibu belum menyusui ya? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya ya hormon itu terganggu juga, menghambat keluarnya si ASI. Karena oksitosin ini adalah hormon untuk mengeluarkan, memancarkan si ASI.